Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Regina Handayani, absen 17, kelas Manajemen STM Cipagi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perubahan budaya organisasi. Sebelum itu, adapun pokok materi yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian perubahan budaya organisasi. Yang kedua, penyebab terjadinya perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, tujuan perubahan budaya organisasi. Yang keempat, cara mengkomunikasikan perubahan budaya organisasi. Yang kelima, contoh perubahan budaya organisasi. Dan yang keenam, kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi mengacu pada transformasi atau pergeseran dalam nilai-nilai, norma, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dimiliki dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi mencakup tata nilai inti, norma, tradisi, gaya kepemimpinan, dan cara kerja yang menjadi landasan bagi keputusan dan tindakan di seluruh organisasi. Perubahan budaya organisasi ini terjadi ketika ada upaya yang disengaja untuk mengubah atau memperbaharui budaya yang ada dalam organisasi. Ini dapat terjadi sebagai respons terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, strategi perusahaan, tujuan organisasi, atau kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, inovasi, kolaborasi, keberagaman, atau keberlanjutan. Proses perubahan budaya organisasi ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam tata nilai dan norma, tetapi juga melibatkan perubahan dalam perilaku, praktik, dan struktur organisasi. Ini dapat melibatkan pendidikan dan pelatihan karyawan, komunikasi yang efektif, menanggulangi sistem dan kebijakan baru, mengembangkan pemimpin yang mendukung budaya baru, membangun mekanisme penghargaan yang pengakuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada penyebab terjadinya perubahan budaya organisasi. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Perubahan dalam lingkungan bisnis ini seperti perkembangan teknologi, persaingan yang lebih intens, perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan, atau perubahan regulasi dapat mendorong perusahaan untuk mengubah budaya mereka. Perubahan ini perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk tetap relevan dan kompetitif. Dan yang kedua, strategi dan tujuan organisasi. Perubahan ini mengubah strategi mereka atau menetapkan tujuan baru, mungkin perlu mengubah budaya mereka sesuai dengan arah yang baru. Misalnya, jika perubahan ini ingin fokus pada inovasi atau perlu meningkatkan keunggulan operasional, mereka mungkin perlu mengubah budaya yang lebih berorientasi pada eksperimen, kolaborasi, atau efisiensi. Dan yang ketiga, merger dan akuisisi, di mana perubahan ini ketika perubahan mengalami merger atau akuisisi, perubahan budaya seringkali terjadi. Organisasi ini yang bergabung harus mencari cara untuk menggabungkan budaya, nilai, dan norma yang berbeda. Dan ini dapat melibatkan perubahan budaya yang signifikan di organisasi yang diakuisisi. Dan yang keempat, perubahan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baru atau perubahan dalam kepemimpinan organisasi dapat menjadi pemicu perubahan budaya. Pemimpin baru seringkali membawa visi dan nilai-nilai yang berbeda dan mungkin memerlukan
perubahan budaya untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Dan yang kelima, perubahan dalam tuntunan pelanggan. Jika kebutuhan dan preferensi pelanggan berubah, budaya organisasi mungkin perlu mengubah budaya mereka untuk memenuhi permintaan baru. Ini biasanya berarti mengadopsi nilai-nilai yang lebih berfokus pada pelayanan pelanggan, peningkatan kualitas, atau pengalaman yang lebih personal. Dan yang keenam, tantangan internal. Perubahan ini dapat menghadapi tantangan internal seperti rendahnya kinerja, konflik organisasional, ketidakpuasan karyawan, atau rendahnya keterlibatan karyawan dalam situasi ini. Perubahan budaya ini dapat menjadikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan positif. Baik, selanjutnya ada tujuan perubahan budaya organisasi. Tujuan dari perubahan budaya organisasi dapat beragam dan bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang dapat diperhatikan dalam perubahan budaya organisasi. Yang pertama, mengadaptasi perubahan lingkungan bisnis, dan yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi, dan yang ketiga meningkatkan inovasi dan adaptasi, dan yang keempat meningkatkan keberagaman dan inklusi, dan yang kelima membangun nilai-nilai dan identitas organisasi. Baik, selanjutnya ada cara mengkomunikasikan perubahan budaya organisasi. Mengkomunikasikan perubahan budaya kepada internal dan eksternal membutuhkan pendekatan yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengkomunikasikan perubahan budaya organisasi kepada kedua target audiens tersebut. Yang pertama, komunikasi kepada internal, terdiri dari yang pertama, penjelasan secara terbuka, yang kedua, komunikasi terus-menerus, yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan, dan yang keempat, peran model dari manajemen. Selanjutnya, komunikasi kepada eksternal terdiri dari yang pertama, pengumuman publik, yang kedua, update situs web dan materi pemasaran, yang ketiga, komunikasi melalui media sosial, dan yang keempat, keterlibatan dalam acara individualisme atau konferensi. Jadi selanjutnya ada contoh perubahan budaya organisasi. Meningkatkan perubahan budaya bukanlah hal kecil, tetapi bisa dilakukan. Ada beberapa contoh dari yang bergerak untuk mengubah budaya organisasi menjadi lebih baik. Berikut adalah contoh perubahan budaya yang berhasil dilakukan antara lain. Yang pertama, Jepos. Jepos adalah perusahaan e-komersi yang terkenal dengan budaya perusahaan yang unik, yang berfokus pada pelayanan pelanggan dan kepuasan karyawan. Namun pada situasi titik, Jepos menyadari kebutuhan untuk mengubah budaya yang terlalu hierarkis menjadi yang lebih otonom dan berorientasi pada tim. Mereka menerapkan struktur organisasi holistik yang memungkinkan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkolaborasi tanpa batasan hierarki tradisional. Yang kedua, ada Netflix adalah perusahaan hiburan yang dikenal dengan budaya kerjanya yang adaptif, fleksibel, dan berfokus pada kebebasan dan tanggung jawab individu. Mereka melakukan perubahan budaya dengan mengadopsi pendekatan atau kebebasan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, Google. Google adalah dikenal dengan budaya kerjanya yang inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Namun, perusahaan ini juga melakukan perubahan budaya dengan fokus pada pengembangan keterampilan
interpersonal, dan keberagaman. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu di dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi. Budaya suatu organisasi sudah saat dilakukan perubahan apabila terhadap dua organisasi atau lebih yang mempunyai latar belakang berbeda, bergabung dan timbul konflik berkepanjangan di antara kelompok berbeda, mulai merusak kinerja, atau organisasi dalam cara kerjanya telah menghalangi kesempatan untuk merubah dan melakukan persaingan. Banyak organisasi yang melewati jalan yang salah dalam mencari perubahan budaya organisasi. Hal ini dapat menyebabkan inisiatif untuk melakukan perubahan budaya organisasi gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Tidak mengherankan apabila banyak pemimpin terhadap kemungkinan melakukan perubahan organisasi. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.